Rumah Perlindungan Sosial RPS di Kabupaten Semarang untuk pertama kalinya resmi beroperasi usai diresmikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha pada Senin 3 Februari 2025. Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sosial RPS di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, berfungsi sebagai tempat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak-anak dan wanita. RPS ini dibangun dengan anggaran APBD yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah sebesar 4 miliar rupiah. RPS yang dibangun untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM di bidang sosial tersebut sudah diisi oleh 8 orang, di antaranya orang dengan gangguan jiwa, wanita, serta lansia terlantar. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan bahwa rumah singgah ini bersifat transit atau hanya digunakan untuk memberikan layanan kesehatan maupun jasa rawat, namun tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal penuh. Meski demikian, biaya orang-orang terlantar yang dirawat di rumah singgah ini gratis. Kita resmikan hari ini yaitu Rumah Singgah Kabupaten Semarang dengan anggaran totalnya sekitar 4 miliar rupiah. Karena tahun 2024 ini sudah ada sekitar 162 ini yang dilayani oleh TKSK, Tagana, Pordam, Dinas Sosial. Kemudian juga setelah itu ada misalnya ODGJ, ada lansia, yang terlantar, ada anak-anak yang terlantar, kemudian juga anak-anak, mohon maaf ini yang nakal, juga anak-anak yang terkait dengan permasalahan hukum ataupun remaja juga perlu kita perhatikan. Nah ini rumah singgah ini misalnya ada ODGJ, ada yang terlantar di jalan, itu nanti kita temukan di sini. Kemudian nanti aslinya dari mana, misalnya dari Kabupaten A, kita komunikasikan ke sana. Ada juga misalnya tidak punya kartu identitas, kita komunikasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nanti kita carikan solusi. Sifatnya ini untuk transit. Dan ini belum kita resmikan aja sudah ada 8 yang ditangani oleh teman-teman TKSK, Tagana, Pordam di bawah Dinas Sosial. 8 itu diantaranya apa, Pak? 8 itu ada ODGJ, kemudian lansia terlantar dan orang terlantar, wanita terlantar dari Banten, Tangerang, Pemalang dan Temanggung. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah membeberkan ada berbagai fasilitas yang terdapat di rumah singgah, mulai dari ruangan khusus untuk ODGJ, ruangan khusus untuk orang terlantar baik pria maupun wanita, mobil operasional, dan fasilitas lainnya. 18 bed, di mana untuk wanita 8, kemudian untuk laki-laki 6, dan untuk lansia 4 bed. Jadi karena sementara ini kami bila ada laporan dari masyarakat ada ODGJ ngamuk, kemudian ada orang terlantar, kami bingung mau bawa kemana. Apalagi kalau malam hari, kalau siang hari bisa kita bawa ke rumah sakit, bisa kita titipkan di Yayasan Keramas dan sebagainya. Tapi kalau malam hari Pak Polisi juga nggak bisa dititipin karena beda. Akhirnya kami sering kebingungan. Nah, dengan adanya rumah singgah ini sangat bermanfaat kami untuk agar tidak ada yang mengalami permasalahan sosial, terutama terlantar yang ada di Kabupaten Semarang. Bahkan belum diresmikan saja sudah ada 8 yang menghuni di sini. Kalau kita itu ODGJ misalkan itu dalam atau orang terlantar dalam kondisi sakit, kita kirim ke rumah sakit. Bisa ke rumah sakit jiwa Magelang, bisa ke Semarang, atau rumah sakit Ambarawa. Kalau misalkan dia ODGJ-nya sehat tapi memang mengganggu dalam artinya dia dibawa karena mengganggu lingkungan, maka kita titipkan di Yayasan Keramas di Semarang. Istiqomah menambahkan bahwa orang-orang terlantar akan dirawat di rumah singgah maksimal 7 hari. Sesudahnya akan dikembalikan ke keluarga mereka atau diserahkan ke panti. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan.